warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jekrial, BP 1910421025 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur tubuh dari Eutrophis multifasciata, atau dalam bahasa Indonesia disebut kadal kebun dan dalam bahasa Minang disebut dengan bingkarong. Oke, selamat menonton. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kadal Eutrophis multifasciata atau bingkarong ini. Kadal Eutrophis multifasciata merupakan salah satu hewan vertebrata yang berkulit kering, terdiri dari zat tanduk dan biasanya tertutup oleh sisik-sisik seperti papan-papan yang tersusun seperti genting, sehingga memudahkan hidup pada lingkungan yang kasar. Kulit yang tidak dapat ditembus air ini membantu memperkecil kehilangan air karena menguap dari permukaan kulit. Habitatnya yaitu berupa di tanah dan di dekat semak-semak belukar. Dan biasanya juga dia suka bersembunyi di dalam lubang-lubang tanah. Yang pertama, kadal bingkarong ini adalah termasuk keluarga Skinkidae atau keluarga kadal kebun. Habitatnya yaitu berada di atas tanah, di dalam semak-semak atau di dalam tanah. Kemudian kadal ini telah mencapai ukuran dewasa dengan panjang sekitar 26 cm. Kita masuk ke bagian dari intergumen dari kadal ini. Kadal Eutrophis multifasciata ini terdiri dari 3 bagian tubuh utama, yaitu yang pertama ada caput atau kepala, kemudian ada trunkus atau badan, kemudian ada kaudal atau ekor. Kadal ini memiliki warna coklat keabu-abuan, dengan bagian samping tubuh mempunyai warna jingga yang mencolok. Kemudian sisik pada bagian kepala kadal ini lebih besar dibandingkan dengan sisik di bagian tubuh lain. Sisik pada bagian punggung tersusun seperti genteng dan sangat rapat dan kering. Hal ini berguna dan bertujuan untuk mengurangi kehilangan air dari dalam tubuh kadal ini. Kemudian pada setiap sisik pada punggung terdapat 3 garis sehingga membuat kulit bagian punggungnya agak kesat. Kemudian sisik pada bagian sebelah tubuh, bagian samping tubuh tidak mempunyai garis atau tekstur seperti kulit yang terdapat pada bagian punggung. Kemudian pada bagian kepala terdapat lubang telinga yang digunakan untuk pendengaran. Pada mata terdapat selaput yang bisa menutup atau disebut juga sebagai kelopak matanya. Kemudian terdapat lubang hidung pada bagian ujung moncongnya, dan terdapat mulut yang tidak bisa menganga terlalu besar, berbeda seperti ular karena rahangnya bersatu. Kemudian pada bagian ekor, ekornya lebih panjang daripada tubuhnya. Kemudian pada bagian ekor juga terdapat sisik-sisik seperti pada bagian punggung, yaitu terdapat 3 garis pada setiap sisik. Kemudian sisik pada bagian kaki lebih kecil dibandingkan dengan sisik pada bagian tubuh lain, seperti ini. Kemudian kuku pada setiap kaki berwarna hitam dan tajam. Kemudian kita masuk ke bagian bawah dari tubuh kadal ini, sistem intergumen bagian bawah. Yang pertama, warna dari bagian perut atau bagian bawah dari kadal bingkarong ini lebih terang dan lebih mencolok dibandingkan dengan warna bagian punggung yang lebih gelap. Kemudian sisik-sisik pada bagian bawah tubuh ini juga tersusun rapat dan tidak mempunyai garis 3 seperti pada sisik pada bagian punggung. Kemudian sisik pada bagian kaki atau lengan dari kadal ini lebih kecil dibandingkan dengan sisik-sisik pada bagian bawah leher atau bawah perut. Kemudian pada telapak kaki sisik-sisiknya lebih menonjol keluar. Hal ini digunakan untuk mengurangi gaya gesekan sehingga mempermudah jalan serta larinya kadal ini.
Kemudian pada bagian bawah dari kadal ini terdapat kloaka, yaitu lubang tempat keluarnya saluran ekskresi serta saluran reproduksi. Kemudian pada bagian ekor bawah dari kadal ini sisik-sisiknya lebih besar dan lebih panjang dibandingkan dengan sisik-sisik pada bagian badannya seperti ini. Kita masuk ke penjelasan dari sistem muskularis atau sistem otot dari kadal eutropis multifasciata ini. Jadi, kadal eutropis multifasciata ini telah dilepaskan bagian kulit atau bagian intergumen dari tubuhnya, sehingga hanya menampakkan bagian dari jaringan muskularis atau bagian otot dari kadal eutropis multifasciata ini. Pada bagian kepala hingga ke dada bagian atas, itu terlihat kalau ototnya berubah warna menjadi putih. Mungkin pada saat penyuntikan dengan alkohol untuk membunuh kadal ini, jaringan dari otot bagian leher sampai ke dada bagian atas itu telah mengalami kerusakan sehingga membuat warnanya menjadi putih. Kita masuk ke sistem otot pertama, yaitu otot yang membungkus tulang belakang. Pada video terlihat kalau ototnya berwarna merah dengan garis-garis yang melengkupi tulang belakang. Otot tersebut disebut dengan spinalis capitis atau splenius. Kemudian di bawah otot spinalis capitis tersebut terdapat otot yang bernama longissimus cervicocapitis. Di bawahnya lagi ada otot yang bernama ilicostalitis, yaitu berupa garis hitam di bawah otot dari spinalis capitis. Kemudian setelah ilicostalitis terdapat otot transversospinalis pada bagian belakang. Kemudian setelah itu ada otot longissimus dorsi. Lalu pada bagian samping dari kadal eutropis multifasciata ini terdapat otot yang bernama external intercostalitis, yaitu otot yang membalut tulang rusuk pada kadal ini. Kemudian setelah otot external intercostalitis terdapat otot paha. Kemudian di bawah otot paha terdapat otot betis dari kadal eutropis ini. Selanjutnya yaitu pada bagian ekor dari kadal eutropis multifasciata ini masih terdapat intergumen atau kulit, karena sangat susah dilepaskan sehingga otot dari ekor tidak nampak pada spesimen ini. Tapi otot pada pangkal ekor masih nampak dan terlihat pada kadal ini. Kemudian selanjutnya pada bagian bawah dari kadal ini terdapat otot dada. Kemudian di bawah otot dada terdapat otot rusuk atau disebut juga dengan external intercostalis tadi. Selanjutnya pada bagian bawah dada terdapat otot perut. Lalu di bagian bawahnya terdapat otot panggul dan terdapat otot di sekitar rectum juga. Kemudian di bawahnya ada otot ekor, pangkal ekor. Kemudian pada bagian kepala terdapat beberapa otot seperti otot rahang bawah dan otot rahang atas. Kemudian kita masuk ke sistem pencernaannya. Yang pertama, bagian dari sistem pencernaan yang pertama adalah bagian mulut. Pada mulut kadal ini terdapat gigi-gigi tajam belum terdiferensiasi seperti pada gigi mamalia. Gigi-gigi kecil ini digunakan untuk menangkap serangga,
yang merupakan makanan dari kadal kebun ini. Kemudian pada bagian rahang bawahnya terdapat bagian lidah dari kadal. Kemudian saluran dari mulut ini akan berlanjut terus ke bawah, yaitu menuju ke bagian esofagus yang bagian berwarna putih. Saluran berwarna putih ini adalah esofagus. Kemudian dari esofagus, saluran tersebut akan menuju ke lambung. Di lambung nanti makanan akan dicerna oleh lambung. Kemudian setelah tercerna oleh lambung, kemudian makanan akan menuju ke usus halus. Ini adalah usus halus dari kadal tersebut. Usus halus yaitu tempat penyerapan sari-sari makanan pada sistem pencernaan. Kemudian dari usus halus, saluran akan terus berlanjut menuju ke usus besar. Ini usus besarnya. Usus besar dari kadal pada spesimen ini mengandung banyak kotoran sehingga berwarna hitam. Kemudian nanti saluran akhir dari sistem pencernaan ini yaitu saluran kloaka, atau yang di bagian tempat penyimpanan kotoran sementara ini disebut juga sebagai bagian rektum. Di sini adalah tempat pengeluarannya yaitu kloakanya. Kemudian dalam sistem pencernaan juga terdapat organ lain yaitu hati. Ini adalah hati dari kadal tersebut. Hati ini berfungsi sebagai organ yang mendetoksifikasi racun serta menyalurkan cairan empedu ke dalam saluran pencernaan. Di sini juga di bagian bawah dari hati ini terdapat saluran empedu. Nah, ini adalah saluran empedunya yang berwarna hitam kecil di bawah hati. Kemudian hati ini juga berfungsi sebagai penghancur dari sel darah yang sudah mati. Kemudian sel darah yang sudah mati tersebut akan diubah menjadi zat sisa yang tidak dibutuhkan yang nanti akan dikeluarkan melalui ginjal ataupun usus. Kemudian ada organ lain dari sistem ekskresi juga, yaitu ada ginjal. Ginjal berfungsi sebagai penyaring darah, tempat penyaring darah bagi sistem peredaran darah. Ini ginjalnya. Terdapat satu pasang ginjal yang berada pada bagian kanan dan kiri dari tubuh bagian bawah di dekat usus besar dari kadal ini. Baiklah, selanjutnya adalah sistem respirasi atau pernapasan pada reptil atau kadal. Sistem pernapasan yang pertama yaitu ada lubang hidung pada bagian ujung dari moncong kadal ini. Kemudian dari lubang hidung nanti akan berlanjut ke saluran yang bernama trakea atau tenggorokan. Ciri-ciri trakea ini yaitu terdapat banyak cincin-cincin yang terbuat dari tulang rawan yang membantu saluran pernapasan ini agar tetap kuat. Kemudian di ujung saluran trakea ini terdapat dua cabang yang mengarah ke paru-paru kanan serta paru-paru kiri. Cabang tersebut bernama bronkus. Walaupun di sini kurang terlalu terlihat dikarenakan darah yang menutupi penglihatan. Kemudian bronkus kemudian menuju ke paru-paru. Ini adalah paru-paru bagian kanan dan ini adalah paru-paru bagian kiri. Jadi pada reptil terdapat dua paru-paru pada kadal. Kemudian kita masuk ke sistem sirkulasi. Yang pertama, bagian terpenting dalam sistem sirkulasi darah yaitu ada jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh.
Di dalam jantung terdapat bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan dan serambi kiri. Pada kadal sudah terdapat 4 ruangan tersebut pada jantung, tetapi belum sesempurna milik mamalia ataupun aves. Kemudian di bagian kiri atas ada aorta pada bagian sebelah kiri. Kemudian di bagian kanannya juga terdapat aorta. Kemudian di bagian bawah jantung ini sebenarnya ada arteri pulmonalis serta vena pulmonalis, yaitu saluran pembuluh yang menuju ke paru-paru. Nah, perbedaan antara pembuluh arteri dengan vena, yaitu arteri umumnya berwarna merah karena mengangkut darah yang kaya akan oksigen, sedangkan vena itu berwarna kebiruan karena mengangkut darah yang kaya akan karbon dioksida. Kemudian pada bagian bawah jantung ini terdapat yaitu pembuluh darah yang menuju ke bawah yang disebut dengan sinus venosus. Kemudian kita masuk ke sistem saraf dari kadal kebun ini. Yang pertama ada bagian otak. Ini adalah otak dari kadal kebun yang terlihat terdiri dari 4 lobus. Lobus yang pertama pada bagian depan ini itu bernama telenocephalon atau forebrain. Kemudian pada bagian depannya lagi di bawah tulang tengkorak ini terdapat olfactory bulbs. Kemudian pada bagian lobus 2 bagian belakang itu bernama optic tectum atau dorsal midbrain. Kemudian pada bagian belakang dari lobus yang bagian belakang ini terdapat juga cerebellum. Kemudian di belakang cerebellum nanti dihubungkan dengan tulang belakang atau sumsum tulang belakangnya yang disebut medulla oblongata di bawah sini. Kemudian yang termasuk ke dalam sistem saraf selain otak dan sumsum tulang belakang itu ada mata. Mata berfungsi sebagai organ untuk melihat. Mata ini akan tersambung langsung dengan otak melalui saluran saraf yang langsung menuju ke otak. Kemudian terdapat juga telinga. Di sini ada lubang telinga dari kadal ini. Di dalam telinga ini ada gendang telinga. Kemudian jika gendang telinga menangkap getaran tersebut akan langsung menuju ke otak sehingga dapat diproses oleh otak sebagai sebuah rangsangan dari luar. Kemudian kita masuk ke sistem skeleton atau sistem rangka pada Eutrophis multifasciata. Yang pertama ada tulang tengkorak atau disebut juga dengan skull dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian pada tulang tengkorak juga terdapat beberapa tulang lain seperti ada tulang rahang bawah atau mandibula serta tulang rahang atas atau maksila. Kemudian ada tulang leher atau cervical vertebrae. Kemudian terdapat tulang belikat atau disebut juga dengan scapula di belakang di bagian punggung belakang. Kemudian terdapat juga tulang humerus atau tulang lengan. Kemudian terdapat tulang karpal juga terdapat tulang metakarpal. Kemudian ada tulang jari atau disebut juga dengan phalanges. Kemudian setelah itu terdapat tulang ulna pada tangan.
Kemudian lanjut ke bawah, terdapat tulang rusuk atau ribs dalam bahasa Inggris, tulang rusuk. Kemudian ada tulang vertebrae, trunk vertebrae atau tulang belakang pada badan utama. Kemudian terdapat tulang sacral vertebrae di bagian pinggul, tulang belakang pada bagian pinggul. Kemudian terdapat tulang pubis. Kemudian ada ilium. Kemudian ada femur atau tulang paha. Setelah itu ada tulang tarsal serta metatarsal serta tulang falanges atau jari-jari, tulang jari. Kemudian setelah itu ada tulang fibula serta tulang tibia. Kemudian yang terakhir ada tulang ekor atau disebut juga dengan caudal vertebrae.